Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Oktober 2024. Saya berharap dan berdoa saudara terus merasakan pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Dan hari ini sebelum saudara tidur dan beristirahat, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal, yang menambahkan pengetahuan serta mengubahkan hidup kita tentunya. Sekali lagi saya mengingatkan kalau saudara diberkati dengan renungan malam yang saya buat ini, tolong share, forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka juga diberkati dan sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, tolong subscribe dan juga like, share channel kami sehingga pelayanan kami menjadi berkat. Haleluya. Baik, hari ini kita masih melanjutkan seri mengenai eksistensi manusia. Bagaimana kita bisa mengerti diri kita sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan. Kemarin kita sudah memberikan satu pelajaran, kita sudah mengerti bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak datang atau lahir atau ada dengan sendirinya, namun ada pribadi yang menciptakan, yaitu Tuhan sendiri. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan tidak diciptakan oleh siapa-siapa, karena Dia adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Haleluya. Baik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dengan judul Manusia Diciptakan Segambar dengan Allah. Kita baca ayatnya dalam Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Tentunya ayat paralel dari ayat ini adalah Kejadian 1 ayat 27 yang kita sudah baca kemarin, bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah, menurut ukuran dan standar Allah sendiri. Saudara, di dalam teologi istilah ini disebut dalam bahasa Latin imago Dei, artinya image of God. Saudara, ini adalah istilah theological yang memiliki keunikan dari diri manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Istilah ini juga menggambarkan hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan manusia. Saudara, Tuhan menciptakan kita menurut gambarannya, dirinya. Karena itu, karakter-karakter Tuhan bisa dimiliki oleh manusia. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari mengenai imago Dei ini, bahwa kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Pertama, Tuhan itu bisa mengaktualisasikan dirinya melalui manusia. Karena itulah manusia memiliki akal budi, pengertian, willingness untuk memuji menyembah Tuhan, karena memang Tuhan yang memberikannya ke dalam diri manusia. Lalu aspek yang kedua adalah menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap manusia. Karena dia diciptakan segambar, maka Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya untuk hidup manusia. Karena kita sudah diciptakan sebagai gambar dengan Tuhan, maka kita juga memiliki kualitas-kualitas yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan kualitas ketuhanan ini dimanifestasikan di dalam diri manusia. Seperti akal budi yang tadi saya sudah sebutkan misalnya. Binatang misalnya, walaupun memiliki perasaan dan terkesan cerdas, tapi mereka itu hidup karena hati nurani, karena insting. Lalu mereka itu bisa pintar karena repetition, karena pengulangan. Berbeda dengan manusia bisa menolak. Kalau misalnya diajarin berkali-kali, mereka kadang-kadang bisa menolak dan memilih jalan sendiri, saudara. Binatang tidak memiliki akal budi, karena itu binatang mudah dijebak. Anjing yang sedemikian pintar bisa dibohongi dengan memberikan treat dan sebagainya. Tapi manusia tidak, karena manusia memiliki kemampuan yang berpikir. Lalu yang berikutnya kita juga bisa belajar dari hal manusia diciptakan segambar dengan Allah ini, bahwa setiap karakter Tuhan kita bisa miliki. Misalnya, kalau Tuhan itu adalah kasih, maka manusia pun memiliki dan harus saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi manusia yang lain. Karena kita menggambarkan diri dan keberadaan Tuhan. Semakin kita sadar bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan, maka harusnya kita makin hati-hati dalam hidup ini.
Karena saat kita melakukan hal yang Tuhan tidak suka, dosa misalnya, saudara sebenarnya sedang tidak menggambarkan pencipta saudara. Kalau kita sadar Tuhan sudah menciptakan kita segambar dengan Tuhan, maka haruslah hidup kita menggambarkan Tuhan yang ada di dalam diri kita, bukan malah karakter iblis yang muncul dalam diri kita. Dan kalau setiap manusia berpikir sama seperti kita berpikir, maka tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada kejahatan di dunia ini. Kenapa? Karena mereka sadar saat kita menyakiti orang lain, berarti kita sedang menyakiti pencipta kita secara tidak langsung, yaitu Tuhan kita sendiri. Karena itulah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan, mari sadar eksistensi kita sebagai manusia, bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu. Seberapapun juga buruk keadaanmu, mungkin secara fisik engkau tidak sempurna, atau mungkin merasa tidak sempurna, sadarilah bahwa engkau diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu, dan rancangan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan penuh pengharapan, dan kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Oh haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Biar renungan malam ini mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan yang sudah menjadikan kita segambar dengan dirinya. Selamat beristirahat, biar damai Kristus menyertai kita semua sepanjang malam. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.